Halo penghuni planet cinta dimanapun kalian berada, jumpa lagi di channel yang bukan cuma ngebahas alur film, tapi juga membedah isi hati. Tempat dimana kisah bukan hanya sebuah tontonan, tapi tentang sebuah perasaan. Ya, di dalam hidup terkadang kita membuat daftar keinginan yang ingin kita capai. Dan salah satunya adalah keinginan untuk menemukan cinta sejati. Jadi di video kali ini saya akan merangkum sebuah film berjudul The Life List. Film ini mengisahkan tentang seorang gadis cantik yang dituntut untuk memenuhi daftar keinginannya demi bisa mendapatkan warisan. Dan dari salah satu tugas yang ada di daftarnya itu adalah menemukan cinta sejati. Dapatkah sang gadis menemukan cinta sejati dan mendapatkan warisannya? Sebelum kita lanjut, saya ingatkan kembali bahwa konten ini full spoiler. Jadi bagi yang tidak suka, bisa skip videonya. Namun bagi yang suka langsung aja like, subscribe, dan aktifkan juga lonceng notifikasinya. Ya, tanpa banyak cincang keling lagi, siapkan posisi jauhi keramaian, hindari godaan mantan, dan kisah pun dimulai. Gadis cantik ini bernama Alex, anak bungsu dari pemilik perusahaan kosmetik kenamaan bernama Elizabeth. Pagi itu, Alex dan kekasihnya Finn sedang bersiap untuk datang ke pesta penyambutan bayi sang kakak. Sedangkan di sisi lain, kita melihat Elizabeth yang didatangi kedua anaknya yaitu Lucas dan Julian, di mana mereka ditemani oleh istrinya masing-masing yang bernama Katie dan juga Zoe. Di dalam mobil, Alex memandangi Finn dengan tatapan penuh keraguan. Sebenarnya Alex tak ingin datang ke pesta itu, bukan karena Alex membenci keluarganya, melainkan Alex muak dengan ocehan para tetangga yang suka mengusik kehidupan pribadinya. Finn lalu bilang, untuk apa peduli dengan ocehan tetangga? Lebih baik sekarang kita masuk, menikmati pesta, dan meluangkan waktu untuk main kuda-kudaan. Di mana nantinya, Finn akan memberi kode pada Alex dengan memegang telinganya. I'm gonna take this into the kitchen. Okay. Baru saja masuk, Alex langsung disambut oleh senyuman sinis para tetangganya. Dengan wajah tanpa dosa, mereka kemudian menyindir Alex yang hanya bisa numpang kerja di perusahaan ibunya, begitu juga dengan Finn yang merupakan penjaga toko kaset. Sebuah pekerjaan yang bagi mereka sangatlah kuno dan memalukan. Di tengah kekesalan, untungnya Alex didatangi oleh sahabatnya yaitu Megan. Sama halnya dengan Alex, Megan juga sangat kesal dengan mulut para tetangga yang selalu aktif 24 jam. Seandainya ada cabang olahraga gosip, maka para tetanggalah yang akan menjadi juara dunianya. Sesuai dengan rencana sebelumnya, Alex lantas memberi kode pada Finn untuk main kuda-kudaan. Dengan penuh antusias, Finn pun bergegas menuju kamar dan mulai mengaktifkan mode cowboy. Namun saat Finn sedang melakukan pemanasan, tiba-tiba ia dikejutkan dengan kedatangan dua keponakannya Alex. You have a really big willy. Di tengah heningnya malam, Elizabeth tiba-tiba memanggil Alex untuk berbincang berdua bersamanya. Mereka kemudian saling membuka hati dan berbagi kisah yang selama ini tersimpan dalam diam. Di momen itu, Elizabeth merasakan ada sesuatu yang hilang dalam diri Alex. Seakan Alex telah kehilangan ambisi dan juga impian yang dulu selalu ia perjuangkan. Dengan penuh kelembutan, Elizabeth juga meminta Alex kembali mengejar impiannya sebagai guru ketimbang bekerja di perusahaannya. Alex di situ berdalih jika pekerjaannya saat ini jauh lebih sempurna dibanding impiannya itu. Namun sebagai ibu, Elizabeth tentu tahu betul apa yang sedang Alex sembunyikan. Well, since you put it that way. Alex kemudian memberitahu Elizabeth tentang ia dan Finn yang telah memutuskan untuk tinggal bersama. Seketika Elizabeth pun dipenuhi senyuman kebahagiaan. Namun di balik senyumannya itu, tersimpan sebuah rahasia yang selama ini ia sembunyikan. Setelah sejenak terdiam, Elizabeth akhirnya mengungkapkan jika penyakit kankernya ternyata kini kembali kambuh. Sambil menahan kesedihan di hati, Alex mencoba menguatkan sang ibu dan berjanji akan melakukan apapun demi kesembuhannya. Namun senyuman Elizabeth di malam itu seakan menunjukkan sebuah kepasrahan. Hingga sebulan kemudian, Elizabeth pun dinyatakan meninggal. Hey, sweetie.
Seusai pemakaman, semua keluarga berkumpul di kediamannya Elizabeth. Di sana juga ada mantan suami Elizabeth atau ayahnya Alex yang bernama Samuel. Namun Alex tak menyapa Samuel sama sekali. Semua itu karena kebencian Alex akan Samuel yang telah menceraikan ibunya. Di tengah perjalanan menuju kantor pengacaranya Elizabeth, Alex dan kakak-kakaknya mulai saling membahas tentang pembagian harta warisan. Masing-masing dari mereka kemudian saling mengungkapkan warisan yang diinginkan. Namun tidak dengan Alex yang masih berduka atas kematian ibunya. Sesampainya di tempat tujuan, mereka disambut oleh pengacara Elizabeth yang bernama Bradley. Awalnya mereka nampak kebingungan, sebab selama ini pengacara yang mereka kenal hanyalah Sullivan. Bradley lalu menjelaskan bahwa 1 minggu sebelum kematian Elizabeth, dirinya lah yang ditunjuk secara langsung oleh Elizabeth untuk menyusun surat wasiat itu. Setelah sedikit basa-basi, Bradley kemudian membacakan isi wasiatnya Elizabeth, di mana Julian mendapatkan koleksi karya Plato edisi Louvre. Lucas dan Zoe mendapatkan lukisan karya Tamayo. Mengenai rumah milik Elizabeth, wasiat itu dengan tegas melarang siapapun untuk menjualnya. Namun yang paling mengejutkan, Katie lah yang menjadi pewaris perusahaan kosmetik milik Elizabeth. Tak hanya itu, Elizabeth juga secara eksplisit meminta supaya Katie memecat Alex dari perusahaannya. Wait, what? Your mother's remaining shares of Rose Cosmetics will go to your sister-in-law. Keputusan itu tentu saja sangat mengecewakan Alex. Bukan karena Alex iri atas warisan yang didapat oleh kakak-kakaknya, melainkan Alex merasa jika dirinya sama sekali tak dianggap oleh mendiang ibunya. Melihat ekspresi kekecewaan Alex, Bradley pun mencoba menenangkan suasana dan bilang jika Elizabeth sebenarnya telah menyiapkan sesuatu yang khusus untuk Alex. Hanya saja hal itu akan ia sampaikan secara pribadi dengan Alex. Like you to consider that your mother was a very intelligent woman. And I get nothing, not even a piece of furniture. Di hadapan Bradley, Alex mengungkapkan bahwa ia sesungguhnya tak haus akan harta peninggalan sang ibu. Yang ia inginkan hanyalah sebuah pengakuan. Bahkan jika warisannya hanya berupa perabotan tua atau barang sederhana, ya setidaknya ia merasa masih dianggap oleh mendiang ibunya. Bradley sebenarnya tahu betapa dekatnya hubungan Alex dan Elizabeth. Bradley juga yakin Elizabeth telah menyiapkan sesuatu yang istimewa untuk anak kesayangannya itu. Bradley kemudian menyerahkan sebuah amplop kepada Alex. Di dalamnya tersimpan sebuah DVD berisi rekaman dari Elizabeth. Namun sesuai dengan amanat dalam wasiat itu, Bradley meminta Alex untuk membukanya di rumah sendirian. Ben? Ternyata selain DVD, di dalam amplop itu terdapat daftar keinginan Alex waktu kecil. Seperti menjadi guru yang hebat, tampil di acara stand-up komedi, camping di bawah bulan, dan masih banyak lainnya. Dengan menggunakan Xbox milik Finn, Alex pun kemudian memutar DVD yang berisikan rekaman videonya Elizabeth. Dalam rekaman itu, Elizabeth menjelaskan alasan di balik pemecatan Alex. Elizabeth ingin Alex bisa menjadi apa yang ia impikan. Selain itu, Elizabeth juga meminta Alex memenuhi semua daftar keinginannya. Setiap kali Alex berhasil menyelesaikan salah satunya, maka Bradley akan memberikan Alex rekaman video lanjutan. Dan setelah Alex menyelesaikan semuanya, maka ia akan mendapatkan sebuah amplop merah yang entah apa isinya. Namun dengan catatan Alex harus menyelesaikan semua daftar keinginannya hanya dalam waktu 1 tahun. Dan jika gagal, maka Alex tak akan mendapatkan apapun dari Elizabeth. Oh my God, I can't believe this. See you on the next DVD. Sebulan kemudian, Alex menunjukkan pada Megan dan Zoe tentang daftar keinginan yang harus ia penuhi. Zoe dan Megan kemudian memotivasi Alex untuk mulai menjalani salah satu yang ada di daftar keinginannya. Di antaranya yaitu menemukan cinta sejati. Menurut Megan, hal itu sangatlah mudah karena Alex telah menjalin hubungan dengan Finn. Namun jauh di dalam lubuk hati Alex, terselip sebuah keraguan jika Finn bukanlah cinta sejatinya. Dalam perjalanan pulang, Alex tiba-tiba bertanya pada Zoe tentang makna sebuah cinta sejati. Zoe pun menjawab, cinta sejati itu bukan hanya tentang rasa yang menggebu, melainkan juga tentang ketenangan kalbu yang datang saat semesta nampak begitu kelabu. Zoe juga bilang, ada 4 pertanyaan sederhana yang bisa membimbingmu dalam mengenali sosok cinta sejatimu.
Yang pertama, mampukah dirimu membuka seluruh isi hatimu padanya? Kedua, apakah dia memang lelaki yang baik? Ketiga, dapatkah dia membantumu tumbuh menjadi versi terbaikmu? Dan yang keempat, apakah dia bisa menjadi ayah yang baik bagi anak-anakmu kelak? Jika Finn adalah jawaban dari keempat pertanyaan itu, maka yakinlah bahwa Finn adalah cinta sejatimu. Sesampainya di rumah, Alex melihat Finn yang sedang asik main game sambil menghisap narkoboy. Hal itu membuat Alex mulai dilanda keraguan akan komitmen cintanya Finn. Alex selalu memperlihatkan daftar keinginannya pada Finn. Alih-alih mendukung Alex untuk memenuhi keinginan dan impiannya, si Finn ini malah membahas impiannya yang ingin membangun perusahaan game. Selain itu, Finn juga dengan halus mengatakan jika suatu saat nanti ia menikah dengan Alex, maka ia lebih memilih untuk hidup bebas dan tak memiliki anak. Di mata Alex, pernyataan Finn itu secara jelas menegaskan bahwa Finn bukanlah cinta sejatinya. Oleh sebab itu, Alex pun memilih untuk putus dan kembali tinggal di kediaman mendiang ibunya. It was a joke! It was a funny joke! Esok pagi, Alex memutuskan untuk kembali menemui Bradley. Sambil tersenyum, Alex memberitahu Bradley bahwa dirinya akan memenuhi apa yang telah diwasiatkan oleh ibunya. Jika di pertemuan sebelumnya Alex bersikap jutek, kini Alex nampak begitu hangat dan mau mengajak Bradley untuk bercanda. Di tengah perbincangan, Alex iseng bertanya tentang foto wanita yang ada di mejanya Bradley. Nyatanya ia adalah kekasihnya Bradley bernama Nina. How hard can it be to read a book? Saat itu juga Alex mulai menjalani berbagai kegiatan yang ada di dalam daftar keinginannya. Diawali dengan membaca novel Moby Dick, belajar main piano lagu Nina Bobo, dan tampil di sebuah klub stand-up komedi. Di tengah kerumunan penonton, nyatanya ada Bradley yang diam-diam datang untuk memotivasi Alex. Awalnya penampilan Alex sangat tidak lucu dan mendapat cemoohan dari penonton. Namun berkat motivasi Bradley, Alex perlahan mulai menguasai panggung dan berhasil mengundang gelak tawa penonton. Good night, New York. Setelah sukses memenuhi salah satu daftar keinginannya, Bradley pun kembali memberikan Alex DP di lanjutan. Selain itu, Bradley juga mengingatkan jika daftar keinginan yang harus Alex selesaikan, kini tersisa 11 lagi. Alex kemudian mengajak Bradley duduk di taman sambil memutar rekaman video ibunya. Di dalam video itu, Elizabeth sedikit menceritakan tentang kepribadian Alex sewaktu kecil, yang dikenal sangat pemberani dan juga ambisius. Namun seiring bertambahnya usia, entah mengapa keberanian dan ambisi Alex seakan hilang di telan bumi. Elizabeth menginginkan Alex menumbuhkan kembali keberanian dan ambisinya itu, dan daftar keinginan yang harus Alex lakukan selanjutnya adalah menghadapi ketakutan terbesar di dalam hidupnya. Di tengah perjalanan pulang, Alex iseng bertanya pada Bradley tentang satu hal yang paling menakutkan dalam hidupnya. Bradley pun menjawab bahwa ketakutan terbesarnya adalah menagih hutang ke ibu-ibu, karena hal itu lebih menakutkan daripada ketemu hantu. Selanjutnya, Bradley balik bertanya tentang ketakutan terbesarnya Alex. Alex pun menjawab jika ketakutannya adalah bertemu dan kembali baikan dengan ayahnya. Selain menjadi pengacara, nyatanya Bradley juga menjadi relawan di salah satu rumah aman wanita. Kebetulan ada kelas untuk anak SMA yang tinggal di sana. Dan jika Alex berminat, maka dengan senang hati Bradley akan membantunya. Melihat sikap Bradley yang sangat perhatian, Alex pun spontan bertanya, "Mengapa kau sangat baik padaku?" Dengan wajah gugup, Bradley lalu bilang, "Aku tak tahu, namun yang pasti aku sangat senang bisa membantumu." I don't know why. Melihat Alex yang sedang membaca novel Moby Dick, seorang pria asing pun seketika memandangi Alex dengan senyuman penuh tanda tanya. Mengetahui hal itu, Alex berinisiatif untuk mengajaknya berbincang. Dan alasan lelaki itu memandangi Alex disebabkan saat ini ia juga sedang membaca novel Moby Dick. Setibanya di sekolah, Alex disambut hangat oleh Kokom yang langsung memberitahukan tentang tugas dan tanggung jawab Alex selama di SMA itu. Sebelum meninggalkan Alex, Kokom kembali mengingatkan perihal kepribadian dan mental para siswa yang tidaklah stabil.
Jadi, Alex diminta untuk bisa lebih bijak dalam menangani sikap para siswa di sana. Di hari pertama mengajar, Alex menugaskan para siswa untuk menulis sebuah kutipan di salah satu novel. Saat sebagian siswa sibuk mengerjakan tugasnya, terdapat salah satu siswa nampak cuek dan sibuk menggambar di bukunya. Dan siswa itu bernama Cecep. Karena Cecep menolak untuk mengerjakan tugas, Alex spontan merampas buku miliknya. Namun Cecep yang kesal, langsung merebut kembali bukunya sambil mengacungkan jari tengahnya pada Alex. Alih-alih mendapat dukungan, Koko malah menyalahkan sikap Alex yang telah merebut bukunya Cecep. Sebagai konsekuensi, Koko membawa Alex ke hadapan kepala sekolah guna menjelaskan kronologi kejadiannya. Dan ternyata kepala sekolahnya adalah pria yang Alex temui di kereta. Dan ia bernama Johnny. Johnny lalu menceritakan bahwa Cecep adalah anak yatim piatu yang kini tinggal dengan bibinya. Sikap Cecep yang terkesan kasar mungkin disebabkan akan rasa kehilangan dan kesedihannya yang begitu mendalam. Jadi Johnny harap Alex bisa lebih sabar dan mencoba memahami isi hatinya. Karena saat itu Alex sudah janji dengan ayahnya untuk ketemuan di restoran, Alex pun pamit. Namun sebelum itu, Johnny bilang jika Alex butuh sesuatu, maka ia akan selalu siap untuk membantu Alex. Sambil menyantap hidangan di meja makan, Alex dan Samuel akhirnya mulai saling berbincang. Samuel sangat senang karena kini Alex telah kembali mengajar di sekolah. Di balik senyuman hangat yang ditunjukkan Alex, tentu saja masih tersimpan sejuta tanya yang selama ini ia pendam. Alex kemudian mulai mempertanyakan sikap Samuel padanya yang selalu nampak dingin, berbanding terbalik dengan apa yang ditunjukkan pada Lucas dan juga Julian. Ingin sekali Alex merasakan apa yang gadis lain rasakan, yang menjadikan sosok ayah sebagai panutan sekaligus pelindung dalam kehidupannya. Sebuah keinginan sederhana yang sangat jauh dari kenyataan. Alex juga membandingkan perbedaan sikap Samuel dan Elizabeth padanya. Di mata Alex, Elizabeth adalah sosok ibu dan istri yang sangatlah sempurna. Sosok ibu yang sangat lembut, penuh cinta, dan selalu hadir dalam momen suka dan duka. Sontak wajah Samuel pun seakan dinaungi kekecewaan. Bagi Samuel, Elizabeth bukanlah wanita sempurna seperti yang selama ini Alex yakini. Samuel akhirnya mengungkapkan luka dan kekecewaan yang selama ini ia pendam. Sebuah kisah kelam yang sudah terkubur begitu dalam. Elizabeth nyatanya pernah selingkuh hingga memiliki seorang anak. Dan tak disangka, anak dari hubungan Elizabeth dan selingkuhan itu adalah Alex. It wasn't just a fling, something. Are you kidding me? Dengan hati penuh luka, Alex bergegas mendatangi kedua kakaknya. Alex selalu menceritakan semua percakapannya dengan Samuel tentang perselingkuhan ibunya dengan musisi bernama Johnny Alvarez, dan juga tentang sebuah kenyataan pahit di mana pria yang selama ini ia panggil ayah, nyatanya bukanlah ayah kandungnya. Kini Alex berencana untuk menemukan ayah biologisnya itu. Julian sempat melarang karena hal itu bisa merusak reputasi perusahaannya. Ucapan Julian tentunya sangat melukai Alex. Sebagai kakak, Julian seharusnya mau memahami kesedihannya, bukan hanya berfokus pada kepentingan perusahaan. Di tengah lamunan, Katie tiba-tiba datang menghampiri Alex. Mungkin bagi Alex, ucapan Julian terkesan kejam dan menyakitkan. Namun sebenarnya, Julian sangat menyayangi Alex. Dan satu hal lagi yang harus Alex pahami, bahwa ucapan Julian adalah bentuk dari kesedihan yang sama, yaitu kesedihan akan kehilangan Elizabeth, sosok ibu yang baik bagi Julian dan juga Alex. Karena telah selesai membaca novel Moby Dick, Alex kemudian mendatangi Bradley guna meminta DVD lanjutan. Selain itu, Alex juga ingin meminta sebuah bantuan pada Bradley. Karena saat itu Bradley hendak membeli dasi, ia pun mengajak Alex ke toko dasi dan melanjutkan perbincangannya di sana. Meski belum lama saling kenal, namun Alex tak sungkan untuk menceritakan semua perasaan dan juga kesedihan hatinya. Alex kemudian meminta bantuan Bradley untuk menemukan Johnny Alvarez. Tanpa pikir panjang, Bradley pun bersedia membantu Alex. Bahkan Bradley akan mencarikan detektif swasta untuk memudahkan pencarian itu. It's like I've fallen down this weird rabbit hole. We're friends now.
Dalam rekaman video, Elizabeth mengungkapkan betapa bangganya ia memiliki gadis tangguh seperti Alex. Elizabeth juga meminta supaya Alex lebih semangat untuk memenuhi semua daftar keinginannya itu. Selesai menonton DVD ibunya, Alex bergegas menuju kediaman guru les pianonya sewaktu kecil. Dan guru les Alex itu bernama Nining. Alex kemudian memohon agar Nining mau mengajarinya piano, khususnya memainkan lagu Nina Bobo. Nining pun bersedia mengajari Alex, namun dengan sebuah catatan. Alex harus mau tampil di sebuah acara gereja. Dan dengan senang hati Alex pun langsung menyetujuinya. So I was at the library and Sebagai permintaan maaf atas kesalahannya, Alex kemudian memberi Cecep beberapa buku seni dan juga film berjudul Hamlet. Selain sebagai permintaan maaf, Alex juga berharap Cecep bisa menggapai semua impian dan apa yang telah ia cita-citakan. Namun bukannya terima kasih, si Cecep ini malah membuang semua buku pemberiannya Alex. Kesal dengan sikap Cecep, Alex bergegas mendatangi Johnny guna memberitahukan tentang sikap Cecep yang sangatlah menyebalkan. Namun melihat Johnny yang mengenakan jas hitam dan elegan, emosi Alex pun seketika hilang oleh ketampanannya Johnny. Nyatanya malam nanti Johnny ini hendak mendatangi sebuah pesta mewah. Karena ia tak memiliki pasangan, Johnny memohon pada Alex untuk mau menemaninya. Dengan senang hati, Alex pun bersedia menemani Johnny. Setibanya di pesta, Alex sangat terkesima melihat para tamu undangan yang berasal dari kalangan pebisnis kaya. Betapa kagetnya Alex karena di sana juga ada pebasket legendaris yang menjadi idolanya. Dan pebasket itu bernama Patrick Ewing. Saat berjalan di tengah kerumunan tamu, Alex mendapati Bradley yang juga ada di sana. you look damn good, counselor. He does, doesn't he? Me too, Nina. I've heard so much about Yeah, you too. Di tengah perbincangan, Nina tiba-tiba datang dan Bradley pun langsung memperkenalkan Alex sebagai kliennya. Tak lama kemudian Johnny ikut gabung bersama Nina, Bradley, dan juga Alex. Nyatanya Johnny ini telah mengenal Bradley dan juga Nina. Bahkan Johnny dan Nina dulunya sempat menjalin hubungan. It's quite the turnout we got here. Hey. Yeah, it's a bit cheaper than making me partner. Saat Johnny dan Bradley berbincang, nampak Alex yang juga sedang asik berbincang dengan Ewing. Bradley lalu bertanya pada Johnny, mengapa ia bisa menyukai Alex padahal tipe wanita idamannya adalah wanita elegan, anggun, dan juga berpendidikan. Entah apa tujuan Bradley menanyakan hal itu pada Johnny. Namun yang pasti, di mata Johnny Alex adalah gadis yang selama ini ia impikan. Dalam perjalanan pulang dengan wajah penuh kebahagiaan, Alex pun memberitahu Johnny bahwa ia dan Ewing akan main basket bersama di sebuah acara amal. Dan ternyata hal itu jugalah yang ada di daftar keinginannya Alex. Di tengah bias sinar sang rembulan, Johnny tiba-tiba menatap Alex dengan sorot mata yang tak biasa. Johnny lalu bilang, "Entah mengapa kau selalu mampu memikat setiap hati, termasuk hatiku. Tatapan dan senyummu layaknya cahaya senja yang menumbuhkan sejuta kebahagiaan." Tanpa basa-basi, Alex juga mengakui kekagumannya pada Johnny. Diiringi dengan tatapan yang kian mendekat, untayan kata cinta pun perlahan mulai terucap. Hingga kedua jiwa kemudian saling menyatu dalam alunan ciuman nan sahdu. I've been wanting to do that ever since I saw you on the A train. Oh, okay. Became best friends the minute they started dating. Shit, Singkat waktu tibalah di bulan Juni, di mana nampak Alex yang sedang mengenalkan Johnny pada keluarganya. Melihat perubahan Alex yang kini terlihat sangat bahagia, Lucas dan yang lainnya pun ikut senang dan selalu mendoakan yang terbaik untuk Alex. Mereka juga sangat kagum akan sosok Johnny yang tampan, berpendidikan, dan sangat berkarisma. Sesuai dengan janjinya pada Nining, esoknya Alex pun mengisi acara di sebuah gereja, di mana penampilan Alex sangat memukau semua tamu undangan yang ada di sana. Setelah itu Alex kembali menyelesaikan satu persatu tugas yang ada di daftar keinginannya. Seperti bermain basket melawan idolanya Ewing, gila-gilaan di sebuah pesta, ikut kursus mengendarai mobil, dan menjadi guru hebat yang disukai semua siswanya.
Dan hal itu ditandai dengan perubahan sikap Cecep yang tiba-tiba meminta maaf dan juga memberikan Alex sebuah lukisannya. Kini satu-satunya tugas yang tersisa di daftar keinginan Alex hanyalah menemukan cinta sejati. Meski sudah menjalin hubungan dengan Johnny, namun Alex belum yakin jika Johnny memanglah cinta sejatinya. Esoknya, Alex dan Bradley telah janjian untuk ketemuan di suatu tempat. Di tengah perjalanan, Alex tanpa sengaja bertemu dengan Samuel yang saat itu sedang menunggu taksi. Dalam pertemuan singkat itu, Samuel berharap agar Alex mau menyempatkan waktu untuk makan malam bersamanya lagi. Namun Alex yang masih dilanda kebimbangan hanya bisa terdiam tanpa kata. Seperti biasa, Alex kembali mendatangi Bradley dan meminta koleksi lanjutan DVD ibunya. Setelah itu, Bradley menyampaikan bahwa ia telah menyewa detektif swasta guna menemukan keberadaan ayah kandungnya Alex. Sejenak Alex pun terdiam dan menanyakan tentang biaya jasa sang detektif. Namun tak disangka, Bradley lah yang telah menanggung semua biayanya. Thanks. Entah itu adalah sebuah ungkapan terima kasih atau ada selipan makna sayang yang tersembunyi di dalamnya. Sambil duduk di bangku taman, Alex selalu curhat pada Bradley tentang sosok Johnny. Di mata Alex, Johnny terkesan ingin hidup di zonanya sendiri, seperti Johnny tak pernah mengunjungi kediamannya, selalu memilih restoran dan film kesukaannya, seolah-olah Alex hidup dalam belenggu dunianya Johnny. Bradley bilang bahwa kita baru bisa mengenali seseorang saat kita melihat isi lemari bukunya. Yang pada intinya Bradley menyarankan agar Alex mau lebih terbuka dan mengungkapkan keinginannya pada Johnny. Sesuai dengan nasihat Bradley, setibanya di kediaman Johnny, Alex pun memberanikan diri untuk mengungkapkan semua isi hatinya. Dalam menjalin sebuah hubungan, seharusnya dua insan mau saling mengenali dan juga saling memahami. Selama ini, Alex merasa dirinya lah yang selalu melangkah lebih dulu, masuk ke dalam dunia Johnny dan menyatu dengan segala yang menjadi bagian dari hidup Johnny. Namun entah mengapa, Johnny selalu menjauh. Seakan Johnny tak mau menyelami kehidupan Alex. Dengan nada penuh kecewa, Alex juga bilang, setidaknya luangkan waktu untuk datang ke tempatku dan mengenali mereka yang selama ini menjadi sandaran dalam hidupku. Seiring dengan ungkapan isi hati Alex, hening pun seketika menyapa, diikuti dengan tatapan Johnny yang dipenuhi penyesalan. Hingga pada akhirnya, Johnny pun meminta maaf dan janji akan datang untuk menikmati makan malam di rumah Alex. Untuk pertama kalinya, Johnny pun mau mengunjungi kediaman Alex dan makan malam bersama kakak dan juga sahabatnya. Johnny yang terbiasa dengan sesuatu hal yang mewah dan istimewa, nampak tak begitu nyaman dengan kondisi kediaman Alex yang sempit dan juga tak teratur. Saat melihat daftar keinginan Alex yang tertempel di dinding, Megan sangat kagum karena Alex hampir menyelesaikan semuanya. Kecuali satu hal, yaitu menemukan cinta sejati. Di hadapan Johnny, Megan dengan polosnya bilang bahwa Johnny harus berusaha lebih keras untuk bisa menjadi cinta sejatinya Alex. Mendengar hal itu, sontak raut wajah Johnny pun dinaungi kekecewaan. Saat makan bersama, Alex dan sahabatnya mulai asik berbincang satu sama lain, membahas berbagai hal yang di mata Johnny mungkin sangatlah konyol. Johnny yang biasanya menjadi pusat perhatian, di momen itu nampak terasingkan dan hanya bisa terdiam dengan senyum kepalsuan. Seusai makan, Johnny pun mulai mencurahkan semua kekesalannya pada Alex. Bagi Johnny, circle pertemanan Alex sangatlah aneh dan konyol. Terlebih lagi saat Johnny tahu bahwa Alex belum menemukan cinta sejatinya. Dengan kata lain, Johnny menganggap jika hubungannya itu hanyalah demi warisannya Alex. Ucapan Johnny tentu saja melukai hati dan perasaan Alex. Seharusnya Johnny paham akan sebuah makna cinta sejati. Bila memang Johnny ingin menjadi cinta sejatinya, mengapa Johnny begitu membenci kehidupan Alex yang sesungguhnya? Hingga kemudian, Alex dan Johnny pun sepakat untuk putus. Oh, maybe I should go. See you later. Setelah mendapat info tentang keberadaan ayah biologisnya, Bradley yang ditemani Nina pun bergegas mengantar Alex ke kota Vermont. Di sepanjang perjalanan, mereka kemudian saling berbincang dan berbagi kebahagiaan bersama. Seperti joget ugal-ugalan ditemani lagu kesukaannya Alex.
That's not my name. Baby Johnny, that's not my name. Sebelum menuju kafe tempat Johnny Alvarez biasa tampil, Alex dan kawan-kawan memutuskan untuk memesan kamar di sebuah hotel. Melihat kedekatan Alex dan Bradley, Nina yang awalnya nampak ceria, seketika dinaungi kekesalan dan sejuta tanda tanya. Mengapa Bradley selalu nampak bahagia ketika berada di dekat Alex? Mungkin itulah salah satu pertanyaan yang terselip di hati Nina. Malamnya, Bradley mengajak Alex untuk menuju kafe tempat Johnny Alvarez biasa tampil. Alex lalu bertanya, "Di manakah Nina?" Bradley lalu menjawab bahwa Nina ada urusan dadakan sehingga memutuskan untuk pulang terlebih dahulu. Sesampainya di kafe, Alex dan Bradley pun melihat penampilan sebuah band Meksiko di mana salah satu personilnya adalah ayah biologisnya Alex. Alex di situ nampak gugup dan bingung. Bagaimana jika sang ayah membencinya dan tak mau bertemu dengannya? Bahkan Alex sempat ingin pergi dan membatalkan rencana pertemuan itu. Namun Bradley menasihati Alex supaya tetap tenang dan menunggu momen yang tepat. Hingga di tengah perbincangan, Johnny pun tiba-tiba datang. Surprise. Setelah mengetahui jika Alex adalah anak kandungnya, Johnny lantas mengajak Alex berbincang empat mata. Di tengah kecanggungan, Alex tiba-tiba bertanya, apakah Johnny pernah berusaha untuk menemuinya? Johnny pun menjawab dulu ia pernah mencoba untuk menemui Alex. Namun saat ia memarkir mobil di depan kediaman Elizabeth, seketika ia pun mengurungkan niatnya saat melihat kedekatan Alex dan Samuel. Pada waktu itu Alex kecil nampak bahagia menyambut kedatangan Samuel yang langsung menggendongnya dengan hangat. Alex di situ sempat membantah dan bilang, hubunganku dan Samuel tak pernah sangat itu. Mungkin karena faktanya ia bukan ayah kandungku. Disitulah Johnny mengungkapkan sebuah quotes yang sangat-sangat indah. Fakta memang menunjukkan apa yang terjadi, sedangkan kebenaran mengungkapkan sesuatu yang lebih berarti. Dan tugas kita adalah menelaah dan memahami makna dari keduanya. Karena Johnny harus kembali manggung, ia pun janji bahwa esok pagi ia akan mendatangi Alex di hotel. So what you're saying is you're moving to Vermont? You're a city girl. You milking cows? Sebelum kembali ke hotel, Alex dan Bradley memutuskan untuk minum-minum di sebuah bar setempat. Di situ Alex mengungkapkan rencananya untuk pindah ke kota Vermont. Selain bisa lebih dekat dengan ayahnya, Alex juga ingin membuka peternakan di sana. Setelah itu Alex dan Bradley yang dalam kondisi mabuk memutuskan untuk kembali joget ugal-ugalan. They call me up. They call me Stinks. That's not my name. That's not my name. Setibanya di hotel, Alex dan Bradley langsung melangkah menuju kamarnya masing-masing. Namun di balik semua itu, ada hasrat yang tak mampu terucap. Hasrat untuk melewati malam dalam naungan kebersamaan. Mereka juga di situ hanya bisa saling memandang pintu. Sebuah batas yang seakan tiada arti namun begitu sulit untuk dilewati. Hingga saat luapan rasa tak mampu dibendung lagi, Alex dan Bradley pun memantapkan hati untuk saling membuka pintu. Pintu yang membawa keduanya dalam alunan nafsu di malam yang begitu syahdu. This is crazy. Should we stop? Just tickles a little. Esok paginya Bradley terbangun dan melihat Alex yang sudah pergi entah kemana. Nyatanya Alex sedang berada di lobi menunggu kedatangan ayah kandungnya. Namun setelah sekian lama menunggu, hanya bayangan semula yang Alex dapatkan. Melihat kesedihan di wajah Alex, Bradley pun mendatangi dan mencoba menguatkan Alex. Bradley juga bilang, jika kau ingin menangis, maka menangislah di bahuku. Sesampainya di depan apartemen, Alex kembali meluapkan kesedihannya pada Bradley. Betapa bodohnya aku yang telah menaruh harapan besar pada seseorang yang tak pernah kutemui. Namun Bradley bilang, mengapa kau selalu saja menyalahkan dirimu? Di mataku kau adalah pesona yang selalu membuatku terpana. Terpana akan sebuah rasa yang begitu menyejukkan jiwa. Bradley juga kemudian mengungkapkan alasan mengapa Nina tiba-tiba memutuskan untuk pulang. Yang ternyata, semua itu karena Alex. Bradley tak mampu lagi menyembunyikan perasaan cintanya. Perasaan cinta yang sudah tumbuh sejak awal keduanya bertemu. Dan di malam itu,
Bradley ingin Alex menjadi kekasihnya. Don't go, please. Melihat Johnny yang sedang menuju apartemennya, Alex berniat keluar untuk menyusul Johnny. Namun Bradley bergegas menahannya. Johnny memang lelaki tampan, cerdas dan juga berpendidikan. Namun Johnny bukanlah lelaki yang bisa membuatmu bahagia. Setelah itu Bradley pun mulai mengungkapkan kekecewaan di hatinya. Kekecewaan akan keegoisan Alex yang tak pernah bisa memahami ketulusan cintanya. Namun hal itu seketika membuat Alex sangat tersinggung. Hingga dengan berat hati Alex pun pergi meninggalkan Bradley. Tepat di depan pintu, Alex pun menemani Johnny yang sedang duduk termenung menunggunya. Alih-alih menanyakan tentang kabar pertemuan Alex dan ayah kandungnya, Johnny di situ malah sibuk meminta maaf dan mengajak Alex balikan. Hal itu menegaskan jika Johnny memanglah tipe lelaki yang hanya mementingkan keinginannya. Dan tentu saja, Johnny juga bukanlah cinta sejatinya Alex. Kini Alex sudah tak peduli lagi dengan warisannya Elizabeth. Alex sudah sangat muak mengejar impian yang selalu berujung pada kesedihan. Pagi itu, Alex menuju kediaman ibunya guna memenuhi undangan Lucas dan juga Julian. Ternyata tujuan keduanya mengundang Alex adalah untuk memenuhi salah satu hal yang ada di daftar impiannya, yaitu berkemah di bawah rembulan. Malamnya Alex pun mulai menceritakan tentang pertemuannya dengan ayah biologisnya. Sebagai kakak, Lucas dan Julian pun tentunya ikut prihatin. Mungkin selama ini Alex selalu menganggap jika hanya ialah yang kekurangan kasih sayang. Namun sebenarnya, mereka juga merasakan hal yang sama. Sedari kecil mereka juga menganggap jika Elizabeth hanya menyayangi Alex. Namun Samuela yang selalu menjadi penengah dan mencoba menjadi ayah yang baik bagi mereka bertiga. Dan saat itulah Alex akhirnya menyadari betapa Samuel sangat menyayanginya. Is that how you felt? I had no idea. No drink. Sejak malam itu Alex mulai memahami beberapa makna kehidupan. Sebagai manusia, kadang kita terpesona oleh keindahan semu yang justru menyesatkan. Hingga tanpa disadari, kita telah mengabaikan seseorang yang tulus mencintai. Esoknya Alex pun menemui Samuel di sebuah kafe. Alex di situ lalu meminta maaf atas kebodohannya selama ini. Kebodohannya yang membuat ia menyia-nyiakan seseorang yang sangat menyayanginya. Dan Alex juga janji, mulai saat ini ia akan selalu menganggap Samuel sebagai ayah kandungnya. Tibalah di bulan Desember, bulan di mana Alex harus bisa menyelesaikan semua daftar keinginannya. Namun Alex memilih untuk menyerah dan memberitahukannya pada Bradley. Betapa kagetnya Alex karena Sullivanlah yang kini menangani wasiatnya Elizabeth. Sedangkan Bradley telah mendapat promosi jabatan dan sedang menangani sebuah kasus. Meski Alex tak berhasil menyelesaikan tugasnya, namun Sullivan tetap memberikan warisan dari Elizabeth. Tentu saja hal itu membuat Alex jadi bingung. Sullivan lantas menjelaskan bahwa wasiat tentang daftar keinginan Alex hanyalah siasat dari Elizabeth untuk menjadikan Alex sebagai pribadi yang tangguh dan juga ambisius. Alex kemudian membuka amplop peninggalan Elizabeth, yang ternyata di dalamnya tertulis jika Alex lah yang berhak mendapatkan rumah Elizabeth. Why we had to go through the theatrics? Dalam kesendirian, Alex pun memutar video terakhirnya Elizabeth. Di video itu Elizabeth mengajarkan Alex tentang arti cinta sejati. Cinta sejati itu bukan tentang kesempurnaan, pelukan, atau ciuman, tapi tentang hati yang tetap saling bertahan meski dipenuhi sejuta kesedihan. Tentang hati yang selalu setia meski ditempa pedihnya luka. Jadi, jika kau telah menemukan cinta sejatimu, kejarlah dan genggamlah ia sekuat hatimu. Karena cinta sejati takkan pernah datang untuk kedua kali. Nasihat dari Elizabeth itu seketika menyadarkan Alex jika Bradley lah cinta sejatinya. Saat itu juga, dengan skill mengemudi mobil yang masih pas-pasan, Alex pun nekat pergi menuju kediamannya Bradley.
Sesampainya di sana, Alex menatap Bradley dengan tatapan penuh penyesalan. Alex selalu memohon maaf dan mengajak Bradley berbincang di dalam. Namun Bradley yang masih diselimuti luka langsung menolaknya dengan nada tegas. Bradley juga bilang, "Aku tak pernah menyimpan dendam padamu. Tapi bukan berarti aku bersedia kembali menjadi temanmu." Setelah sejenak terdiam, Alex pun menjawab, "Tujuanku bukanlah untuk kembali menjadi temanmu, melainkan untuk menjadi cinta sejatimu." Mungkin ucapanku terdengar seperti angin lalu di telingamu. Namun faktanya kau adalah jawaban dari 4 pertanyaan dalam hidupku yang meyakinkanku bahwa kau adalah cinta sejatiku. And the fourth one? Di malam tahun baru, Alex keluarga mengadakan pesta yang dihadiri oleh tetangga dan juga para sahabatnya. Tentu saja di situ juga ada Bradley yang kini telah menjadi kekasihnya Alex. Begitu juga dengan Cecep yang kini nampak bahagia berbeda dengan sebelumnya. Hingga tiba-tiba film pun tamat. Hikmah yang bisa kita ambil dalam film ini adalah terkadang hidup tak memberi kita waktu yang lama, tapi itu cukup untuk membuat kita jatuh cinta sedalam-dalamnya. Dan satu hal lagi, jika kamu memiliki daftar keinginan, pastikan daftar itu tak lebih banyak dari daftar utang-utangmu. Ya, terima kasih buat kalian semua penghuni Planet Cinta yang sangat-sangat saya cintai. Karena tanpa adanya kalian, saya tidak mungkin bisa gajian. Ya, saya Joni pamit pulang, wassalam, dan sampai jumpa di kisah cinta yang selanjutnya. Assalamualaikum.